Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga shalom bagi jemaat-jemaat yang online yang tidak bisa hadir ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, sembah kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Kita akan katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya, haleluya Yesus. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Mari kita sungguh-sungguh memanggil namanya dengan penuh iman, percaya kita kepada Tuhan. Oh, kita panggil dia, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya, haleluya. Bapa
seperti Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia Tuhan. Kau mulia, Kau setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin, amin, haleluya. Saya undang Bapak Andrew berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Engkau yang setia, Engkau yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mengasihi kami, dan hari ini kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang memuji Tuhan. Layakan, kuduskan setiap kami, biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Layakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan mengalir dari sorga ke tempat ini, ke dalam hati setiap kami mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Kasih senyum kanan kiri, salam Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita memiliki hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan ya. Kita diberi kekuatan, kesehatan. Kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena berkat Tuhan. Untuk itu marilah kita tetap bangkit berdiri. Kita akan bersyukur untuk memuji, menyembah Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Kau baik, Engkau sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin, haleluya. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan, masuk hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Amin, haleluya. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Oh haleluya. Yesus, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh aminkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah ya. Dulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetap Allah yang sama. Baik kasih-Nya, kuasa-Nya selalu baru setiap pagi ya. Dia selalu baik, sangat baik dalam kehidupan kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini terlalu banyak mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap harinya dan merasakan cinta Tuhan yang luar biasa, sehingga kita semua boleh bersaksi bahwa
bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Kita akan pujikan pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin, haleluya. Yang selalu penuh belas kasihan ya. Puji Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri ya. Kita akan menaikkan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan. Karya Tuhan yang terbesar, yaitu Dia sudah mati, bangkit, dan hidup bagi kita semua. Dia Allah yang mempesona kita semua. Haleluya. Kita pujikan, sungguh Kau mempesona. Haleluya. Hapuskan ragu
kekuatan-Mu dahsyat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Engkau Allah yang terbaik yang kami miliki saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menilik kedalaman hati yang paling dalam. Saat ini kami akan menaruh hati kami di mezbah-Mu Tuhan. Kami mau menaruh hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, karena kami tahu kami memiliki hati yang tidak sempurna. Untuk itu kami mohon, kami perlu Tuhan campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu memiliki hati Tuhan, hati yang sempurna, hati yang selalu diperbaharui oleh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah pengakuan iman percaya kami saat ini Engkau dengar dari tempat-Mu yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Ini hatiku Tuhan, hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku
setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami berikan hati kami berikan hati kami Tuhan kepadamu Yesus, agar kami memiliki hati yang baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup membolak-balikkan hati-hati manusia, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi tidak jahat, dari yang sudah rusak bobrok kelakuannya Kau sanggup betulkan dengan penuh kasih sayang. Kami serahkan hati-hati kami Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang akan membentuk dengan sempurna Tuhan, agar kami boleh memiliki hati seperti Engkau, hati yang mengasihi-Mu, hati yang menyembah-Mu, hati yang penuh belas kasihan, hati yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, itu semua boleh menasehati kami, membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang luar biasa seperti Tuhan, memiliki hati yang luar biasa seperti Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh benar-benar mengubah, membentuk, menyempurnakan setiap kami. Kami tidak hanya menjadi pembaca, pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami serahkan hamba-Mu yang akan Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai beliau untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau tambahkan pewahyuan rahasia firman-Mu yang luar biasa bagi hamba-Mu, agar setiap perkataan firman yang keluar dari mulutnya boleh menjadi berkat bagi semua jemaat yang hadir. Terima kasih banyak Bapa. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami, agar kami boleh layak ada di hadapan-Mu, layak untuk menerima berkat firman Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami alaskan, mintakan doa kami. Yang percaya dan mau diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ada satu hal yang luar biasa ya. Jadi worship leader tanpa kita koordinasi tadi berdoa, kiranya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Di waktu yang 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya berkhotbah tentang segambar dan serupa dengan Allah. Dan hari ini versi 2-nya. Luar biasa. Jadi saya percaya kerinduan Tuhan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, agar kita memiliki pola gambaran segambar dan serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Ada banyak hal pola yang ditunjukkan dunia dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak contoh-contoh nyata. Kalau waktu yang lalu saya sampaikan, memang kita harus akan berbeda dengan dunia ya. Kalau dunia berkata bohong itu satu hal yang bohong untuk kebenaran itu boleh, bohong-bohong dikit itu boleh, tapi kita ciptaan Allah hidupnya berbeda dengan Allah. Berbeda prinsip hidup, berbeda nilai hidup kita. Oke, amin. Nah, sekarang hidup yang segambar dan serupa dengan Allah. Khotbah saya dengan judul membangun karakter Kristus dalam diri kita. Membangun karakter Kristus. Jadi karakter Kristus tidak serta-merta kita jadi orang Kristen, kita dibaptis, celup gitu ya, langsung berubah segambar dan serupa dengan Allah. Tiba-tiba wajahnya tampak terang gitu ya. Tidak tampak wajahnya tapi penuh kemuliaan Tuhan. Tidak serta-merta. Pembaptisan menjadi tanda kita mau lahir baru, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian hidup dalam rencana Tuhan, komitmen yang baru. Jadi bukan serta-merta langsung berubah ya. Enggak, itu medeni ya kalau tiba-tiba seperti itu. Saat Yesus
baptis, kemudian apa yang terjadi? Yesus tetap sama, ya, fisiknya tetap sama, bedanya basah gitu ya karena kecelup. Tetapi ada burung merpati yang datang hinggap di atas kepala Yesus sebagai gambaran ada Roh Kudus. Setiap kita orang percaya yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ada Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Ya, kalau karakter kita belum berubah, bukan berarti celupnya belum sempurna ya. Oh masih ketinggalan tangannya kari gitu ya. Atau mau dibaptis ketinggian jadi mulutnya belum. Nah, tapi bukan seperti physically itu, tapi ada rencana Kristus yang akan membangun kehidupan kita perlahan-perlahan, membangun dengan pasti hingga mulia di hadapan Tuhan. Hidup yang paling mulia yang Yesus inginkan bukan kita sukses, berhasil, kaya raya, rumah mewah, ruko berjajar gitu ya, mobil penuh seperti toko showroom, bukan seperti itu, tapi hidup yang mulia di hadapan Tuhan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Amin. Tidak peduli seberapa hidupmu, ya, tidak peduli seberapa susah kuliahmu, tidak peduli seberapa susah pekerjaan kita. Tetapi Allah yang kita sembah itu Allah yang lebih besar dari apapun. Seberapa sulit rumah tangga kita, Allah kita lebih kuat, lebih hebat dari apapun. Seberapa sulit tantangan kehidupan kita, kita punya Tuhan yang membela kehidupan kita. Yang penting kita melangkah dalam Tuhan. Mari kita buka sama-sama di 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau baca ayat ini bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 16. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar ucapanmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, jadi hari ini kita mau menyadari bahwa kita dalam hidup ini punya goal, yaitu setiap orang yang kehidupan kita harus sampai masuk dalam keselamatan yang Tuhan berikan, dan semua orang yang mendengar juga mengalami. Bicara tentang saksi Kristus. Membangun karakter Kristus dalam diri kita tidak hanya akan berdampak dalam diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Nah, saat Tuhan Allah menciptakan kita, menciptakan manusia dari debu dan tanah, dan akan kembali kepada tanah, tetapi roh yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan membawa kita kepada kematian, tetapi kepada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Karena roh yang ada dalam diri kita, ya, waktu Tuhan menciptakan, Tuhan menghembuskan nafasnya, itu adalah roh kekekalan. Waktu manusia pertama kali dihembuskan nafasnya, ada roh Allah di situ, ya bukan berarti cuman Adam yang punya roh Allah, tapi setiap manusia yang lahir dari manusia pertama terus menerus sampai diri kita itu ada roh Allah. Walaupun ya ada namanya perkawinan campur. Wah, kan Adam itu orang Timur Tengah gitu. Saya orang Jawa, gak ono Yahudi nih gitu. Wah, berarti yang ada roh Allah di sana yang penuh ya 100% menjaga keturunannya, kemudian terjadi misalnya sampai sekarang ya tersebar, wah ini sudah tinggal berapa persen tinggal 2% ini roh Allah dalam hidup kita. Tidak demikian. Ya, sekali roh Allah menghembuskan dalam manusia, ada dalam manusia sampai saat ini ada roh Allah dalam hidup kita. Itu yang memampukan kita untuk terus melangkah dalam segala tantangan kehidupan kita. Nah, di ayat ini jelas mengatakan, awasilah dirimu dan ajaranmu. Hari-hari ini banyak yang berita hoax, ya, banyak kebohongan. Nah,
kita harus meletakkan dasar pengajaran kita, pengharapan kita kepada firman Tuhan. Hoax ini apa? Ya semenjak kemarin kalau kita masih mau coba ingat-ingat edisi pandemi, itu yang kita nanti-nantikan itu apa sih hari lepas hari, waktu buka berita. Yang kita nanti-nantikan adalah angka-angka kematian yang bertambah. Wah hari ini segini, besok segini, besok buka lagi, yang dicari apa? Mau naik jadi berapa? Di Surabaya ada berapa korbannya? Yang dicari-cari adalah hal-hal yang seperti itu. Padahal yang meninggal karena COVID bukan cuman COVID aja, tapi yang namanya kena jantung, kena diabetes, kena stroke, yang lain-lain tidak disebutkan ya. Tapi semua dikategorikan. Nah, tidak semua berita adalah kebenaran. Kebenaran kita ada dalam firman Tuhan. Jadi dengan kita mengawasi diri kita dan ajaran kita akan membangun diri kita menjadi gambaran Kristus yang sempurna. Jadi setialah dalam pembacaan firman Tuhan, setialah dalam mendengar. Nah, jadi waktu dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, itu juga berarti awasi perkataan kita. Jangan memperkatakan perkataan yang tidak baik untuk hidup kita. Mati aku gitu ya. Celaka. Bencana. Nah, itu memperkatakan diri. Waktu tagihan pinjol datang cekring gitu ya. Tuhan gitu ya. Ya apa ini mati ini gitu ya. Ya siapa suruh pinjol-pinjol gitu. Padahal ya bukan untuk kematian ya. Tidak sampai mati, tapi karena mulai memperkatakan. Nah, kalau kita masih ingat beberapa waktu ini kan banyak berita kematian. Namanya atlet 17 tahun tiba-tiba meninggal dunia. Artis rohani yang lagi melejit, berarti lagi rohani sekali ceritanya, memberkati banyak orang, memberkati begitu banyak anak muda ya, yang kembar ini masih ingat ya, Melita, dipanggil Tuhan. Di mana saudaranya baru saja juga dipanggil Tuhan. 3 tahun sebelumnya kalau nggak salah ya. Jadi ada hal-hal yang, ini kok unik gitu ya. Ada artis juga, Mike Mohede, ya termasuk masih muda-muda, meninggal juga. Dan tidak sedikit bukan cuma artis, ada hamba Tuhan masih di wilayah Surabaya Barat ini, yang punya anak masih kecil-kecil, bahkan satu anak masih di kandungan, rajin olahraga, rajin mengajar, rajin berdoa, rajin sambang-sambang jemaat, meninggal juga. Nggak ada yang pernah tahu gitu ya. Maksudnya, kalau ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita, terus jangan kita mulai, orang yang rohani aja bisa sakit gitu ya. Orang rohani aja bisa mati gitu. Jadi mulai ngomong-ngomong yang memberikan nilai dalam hidup kita, suatu nilai-nilai yang wajarlah kalau aku sakit-sakitan kayak gini. Memang ya orang yang rajin olahraga aja bisa sakit, apalagi saya. Nah, jangan kita memperkatakan hal yang tidak baik kepada kita, tapi perkatakan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Awasi perkataanmu, setiap perkataanmu itu adalah doa. Kita masuk dalam satu rumah, kita ucapkan berkat. Shalom, Tuhan memberkati rumah ini ya. Ucapkan berkat, kita ketemu bapaknya, tambah ganteng, potong rambut, tambah keren, ucapkan berkat. Yang punya rumah pun jadi awet muda. Tapi kita masuk rumah, rumahnya kok banyak barang gitu ya, tambah lemu ya gitu. Jadi waktu kita masuk dalam rumah, doa-doa ini yang berbahaya ya, bisa melemahkan orang lain, tapi bisa juga melemahkan diri kita juga sendiri. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita ucapkan berkat, kalau orang di rumah itu layak terima berkat, dia akan menerima berkat. Kalau orang di rumah itu tidak layak menerima berkat, maka berkat itu akan kembali kepadamu. Ucapkan kebenaran, ucapkan berkat. Dimanapun kita berada, mengawali hari, ada karyawan datang, shalom ya, kalau misalnya pakai kerudung ya, kalau saudara kita, sepupu kita, ya kita assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam gitu ada yang. Nah, ganti server istilahnya gitu. Ganti server. Enggak, Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bahasa. Enggak ada masalah, ucapkan berkat. Karena
setiap kita memperkatakan itu adalah doa kita. Demikian juga kutuk. Apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu melihat pohon yang tidak menghasilkan buah, di saat itu Tuhan menginginkan buahnya. Padahal saat itu juga bukan musim buah, Tuhan kutuk pohon itu dan tidak akan berbuah. Dan pohon itu habis, layu, kering. Bapak Ibu yang terkasih, perkataan kita penuh kuasa. Kepada anak-anak kita, jangan perkatakan kutuk. Oh, mosok sih aku orang tua ngutuki anak-anak cucu-cucu, enggak mungkin. Contoh ya, ini ya nakal ya kamu ya, ojo nakal-nakal gitu. Itu memperkatakan kutuk. Maksudnya adalah kepingin dia buat baik, tapi yang kita katakan adalah nakal. Ojo nakal, ojo apa, jadi nggak nututi. Naik turun tangga dibilang nakal ya, coret-coret tembok dibilang nakal. Nanti bongkar-bongkar mainan dibilang nakal gitu. Nanti kalau misalnya lihat anaknya cuma duduk diam di pojokan gitu, lah gak bingung lagi gitu loh, anakku kenapa gitu ya, kok diam-diam kayak gini. Bapak Ibu yang terkasih, ucapkan berkat bagi anak-anak kita. Nanti lek duwe jodoh, ojo sing elek ya. Yang keluar tuh elek ya. Lek cari jodoh sing cantik ya, yang cinta Tuhan, diperkatakan yang positif. Jangan sing negatif, karena jangannya akan hilang. Yang muncul tinggal jeleknya. Perkatakanlah yang kebenaran, perkatakanlah yang seharusnya. Kalau naik turun tangga pelan-pelan ya, pegangan. Atau kalau nggak kepingin ke atas, di bawah. Satu kali kami dapat undangan makan-makan di Bon Ami sebelah, puji Tuhan. Nah, yang mengundang adalah Bapak Pendeta Markus Irawan. Beliau adalah tokoh pertama gereja GPDI yang ada di Darmo Permai. Jadi sebelum pelayanannya Papa Mama, kan dilayani oleh pendeta Om Hendrik Runtukahu, di mana pengerjanya yang sering diutus, yaitu mertua saya ternyata. Nah, sebelumnya Om Hendrik ini, jadi Bapak Pendeta Markus Irawan, tiba-tiba datang, telepon juga, saya mau cari gembala yang ada di Darmo Permai. Nah, tapi gembala lagi nggak ada anak gembala, wakil gembala. Saya datang diundang makan, puji Tuhan ketemu dengan senior ya, luar biasa. Momen yang indah buat saya, wah ini satu apa ya, keindahan tersendiri ya kalau kita bisa ketemu kakek buyut kita masih hidup, masih sehat, masih berjalan dengan luar biasa. Nah, satu kali anak-anak mulai naik ke atas. Nah, di situ dikasih tanda, bukan dilarang untuk naik ke atas, tetapi untuk lantai 2 bisa digunakan dengan perjanjian, tersedia dengan reservation, available for reservation. Wah, berarti kan ceritanya nggak boleh naik, tapi dia tidak pakai kata dilarang naik, tetapi kalau mau naik janjian dulu. Jadi anak-anak saya jelaskan, ini nih bacaan tulisannya, kalau mau naik janjian dulu. Kalau Philip mau naik bilang dulu sama Bapak Ibu yang ada di petugas di sini kalau mau naik. Oh, Papa aja yang bilang, oh yang mau naik kan Philip aja ngomong, oh nggak mau ngomong, ya sudah mainnya dibawa aja kalau gitu. Nah, jadi satu kata-kata kita perlu mengendalikan untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Ya, mau kepada siapapun, kepada anak-anak kita, terlebih lagi kepada orang tua kita. Perkatakan yang baik. Nah, karena seorang anak paling gampang ngamuk itu bukan sama temennya, sama orang tuanya sendiri. Mengungkapkan kekesalan kepada orang tuanya sendiri itu kayak istilahnya nggak ada batas ya, karena aku anaknya, jadi yang boleh marah sama mama saya cuma saya gitu ya. Tapi dalam kemarahan tetap harus penuh hikmat. Kalau ada kejadian yang begitu sulit dalam kehidupan kita, jangan kita katakan hidup kita akan gagal. Hidup kita belum berakhir. Jangan-jangan dengan kejadian yang berat ini terjadi dalam kehidupan kita, memang ini adalah proses yang Tuhan sediakan untuk mengembangkan kehidupan kita, untuk membentuk kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Jangan mundur dalam segala permasalahan kehidupan kita. Karena kalau masalah ini hilang, jangan-jangan ya kita nggak jadi berkembang, nggak jadi yang sesuai dengan rencana Tuhan.
Ada yang mungkin kuliah, kemudian kuliahnya gagal, mau kuliah ujiannya yang gagal gitu ya, mau kuliah, mau bayar uang kuliahnya nggak bisa. Ini saya sebutkan diri saya sendiri ya Bapak Ibu ya, jadi saya sedang tidak mengomong orang lain. Mau bayar kuliah, secara anak hamba Tuhan ya, uang kuliah nggak murah pada saat itu, kalau dinominalkan sekarang pun masih mahal, masih tinggi. Per bulannya itu masih juta gitu. Untuk nilai sekarang pun masih tinggi, apalagi 12 tahun, berapa tahun yang lalu? 2006. 20 tahun ya? Hampir 18 tahun yang lalu. Mahal Bapak Ibu. Tapi hidup belum berakhir. Pelan-pelan laporan maaf belum bisa bayar tepat waktu, bayar mundur tapi bisa terbayar dan akhirnya bisa selesai. Kalau ada sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita, jangan perkatakan yang buruk, tetapi berdoa kepada Tuhan. Taruh hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup dalam hidup yang rasa-rasa. Rasa-rasa, rasanya orang itu gak seneng sama aku. Jadi gak mau ngomong sama orang itu. Rasanya kok ini dada kok gak enak, aku kena sakit jantung ini. Jangan hidup dalam rasa-rasa ya. Kalau memang mau tahu itu sakit jantung apa enggak, periksa ke lab. Biar dokter yang menjelaskan, memang sakit enggak. Ojo dirasa-rasa, tambah sakit, tambah bablas iso-iso. Ya, banyak kejadian kemarin yang COVID, data-data semakin muncul belakangan, ternyata tidak hanya yang serta-merta karena sakit meninggal, tetapi ada yang karena cemas. Karena cemas, sakit, gejala, bawa rumah sakit, lihat semua orang sakit. Pakai alat-alat, ada yang bunyi tit gitu ya. Yang nggak tahu apa-apa, itu kan alat periksa supaya perawat, dokternya tahu. Nah pasiennya tahunya di film. Kan, mati ini, mati ini. Waduh, itu mati, mari gini aku, mati aku. Akhirnya mati temenan. Jadi jaga hati kita, jaga perasaan kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, baca firman Tuhan, bangun iman kita yang benar di hadapan Tuhan. Tarik nafas dulu. Siapa yang masih hidup dalam rasa-rasa, yang penuh kegelisahan karena rasai, ya, itu Tuhan yang kasih emosi dalam hidup kita. Kalau saya bilang emot ke Joshua, tiba-tiba dia nari nanti. Kalau ala-ala sekarang kan, kalau main game, kalau sudah menang, ada pilihannya emot, bisa nari-nari di situ. Nah, itu game itu yang taruh kan, yang pembuat game. Nah, setiap kita ini punya perasaan. Yang taruh perasaan dalam hati kita, itu siapa? Tuhan. Tuhan kasih perasaan kita supaya apa? Kita bisa nangis kalau kita punya masalah. Supaya apa? Bisa lego. Itu keluar segala energi-energi negatif. Ya, nangis nggak apa-apa, tapi harus punya hati yang bergantung kepada Tuhan. Orang percaya hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. We live by faith, not by sight. Kita hidup oleh iman, bukan cuma oleh perasaan, tapi juga bukan oleh apa yang dilihat. Ya, sekalipun kenyataan di dunia ini mengecewakan, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Amin. Kiranya kita menyadari bahwa Tuhan itu menyediakan prestasi dalam hidup kita. Prestasi bukan cuma punyanya Joshua ya yang sekolah atau Michael. Tapi prestasi itu ada hal-hal yang lebih mulia lagi dalam kehidupan kita. Prestasi itu bisa tentang gaji yang melimpah gitu ya, yang cukup. Melimpah juga buat apa ya, turah lah, kebuang gitu. Prestasi bicara juga tentang sukacita, karena kita bekerja sama dengan orang lain itu punya satu frekuensi dengan kita, jadi nyaman kerjanya. Ya. Tuhan kasih fasilitas dalam kehidupan kita, itu prestasi-prestasi. Nah, Tuhan mau kasih suatu hal kehidupan kita yang memang indah. Tidak ada orang yang hidup tanpa talenta. Jadi untuk bisa hidup kita indah, kita harus memperjuangkan.
kehidupan kita. Nah, tidak ada orang yang hidup tanpa talenta sehingga hidupku akan jelek-jelek terus gitu, nggak ada. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Tetapi ada yang dapat 1 pun tidak mau mengerjakannya. Bahkan menyalahkan. Ya. Yang 1 itu pun akhirnya diambil. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mencapai prestasi kita harus berjuang, harus mengembangkan. Jadi kalau saudara-saudara di sini tidak mengembangkan kapasitas kita, potensi kita, ya kita akan kondisinya seolah-olah sama-sama saja ya. Tetap sebenarnya bukan sama-sama saja, akan menurun. Kemarin saya ngobrol sama Joshua, tak kasih contoh ya. Dulu ini saya ambil contoh itu ojek online. Nah, kalau dulu menjadi seorang Gojek itu Gojek ya. Ojek. Sewa-sewa antar orang lah naik motor gitu ya. Itu lumayan cukup bisa memenuhi kebutuhan hidup. Saya masih ingat dulu mau naik ojek itu dari BCA Khairul Muhammad sampai ke rumah sini itu 20.000. Dulu itu saat bensin harganya 4.500 atau naik 5.500, 20.000 dari sana sini. Wih, ya mahal ya. Karena di kantong cuma 25.000. Kalau 20.000 saya kasih, tinggal 5.000 besok makan apa ini? Ya udah dah, tak diet jalan aja gitu. Itu kenapa waktu kuliah saya kurus Bapak Ibu, banyak jalannya. Nah, itu terjadi berulang kali ya. Nah, menjadi ojek itu duitnya udah banyak. Nah, tapi di waktu yang mendatang 10 tahun kemudian jadi ojek pun tidak cukup. Ada saingan, ojek online muncul. Wah, mulai jatah-jatahnya mulai berkurang. Biasanya dapat pelanggan ini semakin berkurang. Dulu dia nunggu customer datang kan, baru dia antar. Kalau sekarang nggak usah nunggu, customernya dijemput pakai aplikasi, diantar pulang. Nah, yang ini yang nunggu, nggak dapat bola. Akhirnya kurang, bahkan demo. Ada yang di bandara dilarang, ada yang di stasiun dilarang, di tempat pariwisata di Bali waktu itu juga dilarang masuk untuk ojek-ojek online ini. Nah, kemudian berkembang dengar kabar, oh yang online ini gajinya semakin besar. Wah enak ya gitu, ada yang gajinya hampir 2 digit gitu ya, banyak. Wah akhirnya mulai pindah ini, dulu yang memerangi pindah masuk menjadi ojek online. Nah itu 10 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun sekitar sekarang ini menjadi ojek online saja nggak cukup. Sudah banyak ojek online, ya, harus berkembang lagi. Maksudnya adalah kalau kita tidak mengembangkan kapasitas kita, mengembangkan potensi kita, itu bukannya akan stabil saja, tapi semakin menurun. Jadi semangatlah. Yang bekerja, ojo sambat, waduh kok kerja gini aja gitu ya. Ojo sambat, berjuang terus gitu. Karena kita tetap sama saja, itu mengalami penurunan. Kita harus semakin semangat, menambahkan lagi yang apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kalau ada orang yang mengajak engkau, meminta engkau berjalan 1 hasta bersamanya, 1 mil dengannya, 1 hasta langkah, berjalanlah bersamanya 2 mil. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan lebih dari apa yang dibutuhkan. Berikan yang terbaik, lebih baik lagi, hari lepas hari lebih baik lagi. Karena apa? Ada namanya iblis yang terus menerus menipu kita, buat kita bahwa kamu gak mampu, kamu gak bisa, kamu gak mungkin menikah gitu ya, gak mungkin punya anak, gak mungkin punya rumah, gak mungkin berhasil, gak mungkin punya cita-cita. Nah ini ada nih suara-suara kegelapan kayak gitu ada. Karena itu jangan menyerah. Kalau kita gagal, buat kegagalan itu untuk menjadi sesuatu yang baru. Gak ada namanya keberhasilan tanpa kegagalan. Justru kalau kamu berhasil terus gak gagal, oh ngerpek berarti. Ketahuan, gak tahu elek nilai muafi terus, bojo berarti. Nah tetapi setiap kita hari ini, kita bisa berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun kita ada gagal. Tapi satu kalimat kita bisa katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu iblis mulai membisikkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, kita katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang percaya tidak ada hal yang mustahil. Oh, itu cuman Tuhan kan yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku ini apa gitu, hanya remehan reginang gitu ya. Tahu reginang? Nasi yang sudah kering, kemudian dijemur gitu ya, yang siap untuk digoreng. Udah digoreng, digigit kan merotol ya. Nah itu remehan reginang. Nggak ada artinya gitu ya. Yang udah gagal, berusaha lagi ya, gagal lagi, udah berusaha lagi, dibuang orang gitu ya. Bukan dibuang, nggak sengaja jatuh. Jadi kayak nggak ada nilainya. Ya. Sekalipun kita merasa demikian, kita percaya bahwa Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita percaya kepada Tuhan enggak? Atau kita sedang percaya hanya kepada diri kita sendiri? Kita bisa melakukan apapun bersama Tuhan. Kita bisa kuat, kita bisa menang bersama Tuhan. Oke, tarik nafas lagi. Udah nggak lama. Nah, kita buka di Efesus 2 ayat 10. Jadi surat Timotius adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius di saat Timotius mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Mari kita lihat ada pesan yang kalau disinkronkan itu mirip. Ayo kita lihat ya. Sebelum ke Efesus di 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 kita bacakan dulu. Sorry. 1 Timotius 4 ayat 12. 2-3. 1 Timotius 4 ayat 12, saya bacakan ya. 2-3, kalau ada yang sudah dapat bisa baca juga mengikuti. Sampai suara kita didengar oleh telinga kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin ya, ini 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, temanya adalah bagaimana cara membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tadi udah dijelaskan, kita buka di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Yang laki-laki suaranya yang keras. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi bagaimana cara untuk membangun karakter Kristus ya, goalnya tadi. Yang pertama, kita harus terdidik. Kedua, disiplin. Ketiga, teladan. Menjadi teladan. Pertama apa? Terdidik. Kedua, disiplin. Ketiga, teladan. Nah, jadi terdidik itu memang hati kita, pikiran kita, hati, pikiran. Kebalik ya. Hati dan pikiran kita itu penuh akan firman Tuhan. Mau dididik firman Tuhan. Ya, suka akan pengajaran. Karena panggilan Tuhan demikian. Kalau kita mau berkembang dalam kehidupan kita, karakter kita serupa, segambar dengan Tuhan, kita mau hidup dalam didikan Tuhan. Nah, kita baca tadi sudah di 1 Timotius bahwa kita menjadi teladan ya bagi orang percaya dalam perkataan, nah, perbuatan, kasihmu, kesucianmu. Nah, terdidik dalam firman Tuhan
Artinya apa? Kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang sejati. Dan jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ada di dunia. Dalam 1 Timotius, itu Timotius sedang menghadapi yang namanya ajaran-ajaran yang menyimpang dalam kekristenan. Ajaran-ajaran tentang Yesus tapi yang berbeda. Karena itu nomor satu, ayo harus hidup dalam kebenaran, dalam ajaran, terdidik. Nah, kita itu diselamatkan bukan karena hasil usaha. Kita buka di tadi ya Efesus 4 ayat ke-8 sekarang. Efesus 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan hanya karena Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan kita dilayakkan Tuhan. Kalau boleh jujur, saya ini harusnya nggak layak untuk melayani. Untuk mau melayani nggak layak. Tetapi dilayakkan. Kalau mau dilihat kehidupan ya, kalau mau ditimbang-timbang, itu nggak layak masuk surga. Tetapi dilayakkan oleh Tuhan masuk surga. Setiap kita juga, ya, beberapa di antara kita mungkin juga nggak layak masuk surga. Apa mana pakai timbangan, wis tambah gak nututi. Tapi coba, ya, coba kita lihat. Ada yang di gereja waktu khotbah ketiduran gitu ya. Kalau ada beberapa momen dulu saya juga zaman-zaman Joshua itu paling hobi tidur gitu ya. Waktu mulai banyak dengar khotbah, orang tuanya sendiri yang khotbah, anaknya tidur di sini. Nah, belum lagi yang main HP gitu ya, scrolling, yang lain-lain. Kalau yang model kayak gini Tuhan lihat, ini layak enggak masuk surga yang kayak gini nih? Kalau kita bilang nggak layak. Dan didengar khotbah aja secara di hadapan manusia aja nggak layak. Tapi Tuhan melayakkan kita. Tidak ada orang yang tidak berdosa tapi dilayakkan Tuhan. Nah ini ajaran yang memang Tuhan mau kasih tahu bahwa hanya karena kasih karunia setiap kita diselamatkan. Ya, kalau ada yang bilang aku bisa masuk surga karena usahaku, ya, karena perbuatanku, itu bukan ajaran kebenaran. Kalau ada yang, aku sempurna, ya, di ayat Alkitab dikatakan ada satu anak muda yang datang, guru bagaimana saya bisa masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Lakukan semua firman Tuhan, ya, jelaskan hukum Taurat. Dia jawab apa? Saya sudah lakukan itu semua. Sudah anak muda yang kaya, udah kaya, cinta Tuhan. Wah ini dambaan ya, dambaan banyak wanita itu ya. Tetapi waktu mau masuk ke dalam kerajaan sorga, ternyata sulit. Sulit untuk orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Nah ini Tuhan Yesus yang ajarkan. Jadi kalau kita berlomba-lomba untuk kaya, berlomba-lomba untuk punya uang yang banyak, ini gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus ya apa? Aku kerja buat apa? Kan pengen dapat uang banyak. Bekerjalah, perbanyakilah hartamu untuk dapat memberkati orang-orang sekitarmu. Jadi kaya bisa gitu ya. Tapi ingat orang enggak? Atau justru jadi kaya karena bunuh orang. Wah ini, bunuh usaha orang, matikan usaha orang. Saya sendiri Bapak Ibu, saya pernah ada di posisi itu. Satu kali waktu SMA saya buka antar jemput. Jadi ada mobil warisan dari papa ya, saya buka antar jemput. Jadi selama SMA kelas 2 itu saya bayar uang sekolah sendiri. Bayar les itu bayar sendiri, jajan bayar sendiri. Kelas 2 kan banyak yang ulang tahun, 17 Agustus. Beli boneka itu ngentekno duit itu. 17 Agustus, Sweet 17. Lah, yang Sweet 17 kan cuma cewek ya. Aku 17 Agustus sudah gak sabar bulan depan. Nah, Sweet 17. Nah yang ulang tahun 17 kan cuma cewek kan, yang cowok enggak. Jadi ya cuma ngurun toh, enggak ono feedback ya, enggak dapat kado balik. Ya wis lah, tapi bisa terpenuhi karena waktu itu bekerja. Saya buka harga kan enggak ada modal ya, jadi makan ikut rumah gitu. Cuman tagihannya cuma bensin sama servis. Saya pukul harga hampir 50%.
selama 1 tahun itu. Tiba-tiba cuman yang dari awalnya 3 anak antar jemput itu berkembang jadi penuh. Total 13 anak antar jemput. Kapasitas mobil cuma 7. Wah, ini diberkati Tuhan. Tapi satu kali Bapak Ibu, tiba-tiba ban mobil saya bocor. Bocor itu paku, bukan pertama paku di depan gini, kok bocor ya, sudah pompa. Nanti 2 bulan lagi bocor, paku juga tapi bukan di bagian putaran roda, di samping. Loh, samping ini kan nggak mungkin kena paku, ini ada yang nancepin paku gitu. Ternyata singkat cerita mulai ketahuan siapa yang nancepin paku dan siapa yang berusaha membuat susah usaha saya adalah satu bapak-bapak cukup senior umurnya yang dimana antar jemputnya yang dari banyak, dari hampir 10, tiba-tiba tinggal 1. Nah, yang lain ini pindah ke mobil saya. Jadi bisnis saya berhasil gitu ya, tapi saya sedang bunuh bisnis orang lain. Nah ini berdosa, masa lalu ya. Enggak layak masuk surga Bapak Ibu. Mateni keluarga ya, dia punya istri, punya anak-anak yang harus sekolahkan. Saya merasa Tuhan tolong ajari saya bagaimana cari pekerja yang benar. Nah, jadi tapi Tuhan layakan untuk masuk surga Bapak Ibu. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Yang masih buat salah-salah. Kemudian apalagi perbuatan yang salah, yang gak sesuai dengan ajaran adalah percaya akan tahayul. Nggak boleh duduk depan pintu, nanti susah jodohnya. Mulai ngomongi perkataan kutuk ya, anak dewe disusahi jodohnya. Padahal duduk depan pintu kan enak ya, semiwir, kena angin gitu. Nah itu tahayul. Yang adanya kalau depan pintu nanti masuk angin, nanti sakit. Nah itu benar. Jangan terlalu kena angin, kipas angin langsung itu juga nggak baik. Kemudian apalagi, jangan sapu malam-malam, jangan jahit kalau malam. Nanti datang sing datang gitu. Padahal kalau dulu kan lampu nggak kayak sekarang ya, ada lampu terang-terang 4 lampu jadi 1 kotak gitu. Karena dulu lampu cuma lampu pijar, kalau jahit bisa kejojo gitu kan. Nah, tapi jangan dikatakan yang aneh-aneh gitu. Nah kalau di mall kita lihat sampai malam-malam nyapu, dipoles lagi gitu ya, diberseni gitu. Nah percaya saja kepada Tuhan. Ada yang depan rumahnya dikasih barang-barang tertentu gitu, supaya nolak iblis katanya, nolak kejahatan, mau nolak maling gitu. Nah kalau misalnya mau nolak orang ya, nggak mau ada orang jahat datang ke tempat kita, taruh aja itu kotoran kucing itu di atas pintu gitu. Nggak mau datang, mampu soalnya rumahnya mampu, gak bertamu gitu ya. Maling mau maling nggak jadi. Jadi percaya saja kepada Tuhan. Hal-hal yang lain yang di luar kebenaran firman Tuhan sudah nggak usah diikutin. Itu yang pertama, yaitu kita terdidik dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, disiplin. Kalau engkau mau berhasil, ya, baik dalam duniamu maupun menjadi segambar dengan serupa Kristus, adalah berusaha melakukan, mengembangkan kemampuan kita. Teori berkata kalau kita melakukan hal yang sama 2 jam setiap hari, dilakukan dengan disiplin, maka engkau akan menjadi master di bidang tersebut dan engkau akan berhasil. Contoh Joshua belajar piano, 2 jam 1 hari, kelamaanku 1 jam wis, kelamaan setengah jam. Kalau ingat ya aku, ya sudah nggak bisa jadi master gitu. Tapi kalau mau berusaha terus menerus akan berhasil. Nah 1 kali saya pernah pegang sapu gitu. Tiba-tiba di tempat praktek ini ya, asisten-asisten itu marah. Dok pegang sapu kok kayak gitu. Terus tak sapu nih ay. Loh apa gitu ya. Kayak gini loh nyapu. Buat saya sapu itu kan yang penting digesek kan. Ternyata cara pegang sapu pun itu ada ilmunya gitu ya. Kelihatan nggak pernah terlatih nih, nggak pernah sapu di rumah ini. Jadi ya itu, tidak disiplin latihan nyapu. Jadi kelihatan nggak bisa nyapu. Belum lagi yang lain-lain. Kalau engkau mau berhasil, belajarlah setia. 1 kali Evelyn kebingungan, ya apa ini aku belum bisa parkir. Berlatih setiap hari, pasti bisa parkir dengan baik. Amin sayang. Setiap kita juga, kalau kita merasa gagal, nggak berhasil, coba buka usaha gagal, baca informasi atau mau pakai YouTube, makskan informasi tentang bagaimana cara keberhasilan dalam jualan baju. Nanti Cik Lucy bisa posting ya, buat tutorial. Kita belajar setiap hari, berlatih setiap hari, itu akan berhasil. Amin. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan.
Jadilah teladan dalam perkataan, Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dalam tingkah laku, Efesus 4 ayat 17 sampai 32, satu perikop itu menjelaskan tentang manusia baru. Baca di situ ya. Banyak itu, banyak hal. Ya, ada yang bicara tentang perilaku-perilaku kecemaran. Nah, itu ada banyak di situ. Hiduplah dalam manusia baru, dalam tingkah laku yang baru. Efesus 4 ayat 32. Nah, ini saya mau tekankan di sini. Dalam kasih, yaitu hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pikiran kita terdidik firman Tuhan. Hidup kita disiplin melakukan firman Tuhan. Hati kita ya, menjadi teladan dalam hal apa? Mengampuni. Adakah anak-anak yang yang benci orang tuanya dan tidak mengampuni? Ampuni orang tua. Kok kayak kurang ajar anak-anak kok marah-marah orang tua. Namanya juga anak-anak ya, masih ada kesalahan. Jemaat mungkin gregetan mungkin ya sama gembala atau sama anak gembala ini. Ampuni Bapak Ibu ya. Ampuni khotbah kok kamari-mari gitu ya. Wis ketokane wis jame. Ampuni ya. Tetap doakan. Karena saat kita saling mengampuni, Kristus terlebih dahulu mengampuni setiap kita. Ini satu keindahan. Kita keluarga dalam Kristus saling mengampuni. Hari ini aku gak disalami Dr. Andrew gitu ya. Sampai Andrew ini gak disalami aku. Mungkin kelewatan Bapak Ibu ya. Jangan langsung bukan berarti saya gak senang gitu. Enggak ada itu. Justru kalau saya lagi gemes sama seseorang ya, lagi muangkel sama seseorang, itu orang pertama yang pengen tak salami gitu. Jadi kalau saya salami hati-hati, mungkin saya sedang gregetan gitu. Nah, saya sedang mau menerapkan kasih bagi setiap kita. Jadi kalau tiba-tiba saya WA gitu ya, tiba-tiba nawarkan kebaikan, itu bukan berarti saya siluman ya, mau berusaha untuk menjebak yang lain, enggak. Saya berusaha untuk menerapkan kasih. Jadi Bapak Ibu, ayo kita saling mengasihi. Saudara-saudaraku, kita saling mengasihi dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 30 bicara tentang kesucian. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hidup kita ini cuman mampir ngumpi. Di hari-hari akhir ini jangan kita mendukakan Roh Kudus. Di masa-masa ini masa-masa penuaian. Jangan ada tuaian-tuaian yang terlepas. Jangan kita terlepas dalam hadirat Tuhan. Jangan kita lupa untuk beribadah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita jaga kesucian kita. Ya. Yang paling gampang membuat kita itu jatuh dalam dosa, yang saya tahu ya, itu duit. Ya, duit ini bisa memecahkan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, jangan gara-gara materi-materi kecil ya kita terpecah belah. Tapi mari kita mau setia kepada Tuhan sampai kita diangkat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Engkau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau kuatkan kembali kami. Bangkitkan semangat kami. Berikan kami sukacita dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami bagaimana cara mendidik anak-anak kami yang benar. Bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan kami dengan benar. Dengan suami, dengan istri kami. Ajari kami dapat berkata-kata dengan sopan, dengan menghormati orang tua kami. Ajari kami dapat menghargai sesama kami. Ajari kami hari lepas hari Tuhan.
Kami tahu kami bukan manusia yang sempurna. Harusnya kami gak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan layakkan setiap kami untuk bisa ada Roh Kudus hidup dalam kehidupan kami. Hanya karena kelayakan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus menjamah terus hari lepas hari ke depan kami. Kami menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Kami terima pemulihan, kami terima kekuatan, kami terima kelayakan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima perubahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami menjadi berkat. Kami menerima berkat dari Tuhan dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan